Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita. Semoga keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Dan kami juga berharap bahwa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini ketika dalam kondisi kurang sehat, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juni 2022. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, memuji Tuhan melalui doa kami dan ibadah kami pada pagi hari ini, atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam melewati malam yang gelap, hingga kami boleh Tuhan hantarkan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami memberikan waktu kami, hati dan pikiran kami untuk dipenuhi firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami dan menguatkan kami dalam satu hari ini untuk melakukan pekerjaan kami dan juga kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami boleh dapat mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 51 ayat 3. Mazmur 51 ayat 3 dikatakan demikian, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dalam bahasa Batak dikatakan asima roham diau ale debata hobar tudengkan di basam saise sama akka pangalau sikku hobar tugodang ni asini roham. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi topik dalam renungan kita pada hari ini yaitu jangan sembunyikan dosamu.
Jangan sembunyikan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan dan dosa. Tidak ada satu orang pun manusia yang luput dari kesalahan dan juga dari dosa. Sebagai manusia, kita terkadang cenderung memiliki keinginan untuk memperlihatkan hanya hal yang baik di mata orang lain dan menyimpan hal yang kurang baik di dalam diri kita dan hanya diketahui oleh diri sendiri, sehingga tidak jarang kita menghindar atau menghindari yang namanya mengakui kesalahan. Namun di hadapan Tuhan semuanya itu terbuka. Tidak ada dosa yang mampu kita tutupi dan tidak ada kesalahan yang mampu kita sembunyikan. Seperti halnya Adam dan Hawa yang memakan buah pohon larangan itu, atau seperti Kain yang membunuh Habel. Mereka tidak bisa lari dan bersembunyi karena Tuhan mengetahui apa yang mereka lakukan. Demikian juga halnya dengan Daud dalam firman Tuhan hari ini. Daud adalah sosok yang diakui oleh Tuhan sebagai pribadi yang memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi sehebat-hebatnya manusia, suatu saat dia bisa saja jatuh dalam dosa. Daud jatuh ke dalam dosa, perzinahan yang memalukan dengan Betseba. Namun sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan, Daud memiliki hati yang lembut dan dapat menerima teguran Tuhan melalui Nabi Nathan tentang dosa yang sudah dia lakukan. Daud meminta belas kasihan Tuhan dalam nas ini karena ia tahu bahwa ia telah berdosa. Ia sadar bahwa hanya Allah yang dapat menghapuskan dosanya. Dan pemazmur di sini tidak menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia juga tidak menyalahkan atau mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Dia mengerti bahwa dirinya tidak pantas mendapat pengampunan. Tetapi yang dia lakukan yang pertama, kalau kita melihat dalam nas ini, Daud memohon di dalam doanya supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepadanya. Supaya Tuhan memberikan belas kasihan berdasarkan kasih setia Allah. Dan sejalan dengan belas kasihan tersebut, dia meminta agar pelanggarannya dihapuskan, kesalahannya dibersihkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada suatu perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk dapat membeli pengampunan dari Allah. Pengampunan dosa hanyalah dapat kita peroleh oleh rahmat Allah yang besar. Sebab itu bila kita jatuh ke dalam dosa, maka datanglah memohon belas kasihan kepada Allah yang tidak terbatas itu. Ia akan memberikan pengampunan kepada kita, sehingga kita dapat menerima pemulihan. Jangan sembunyikan dosamu.
karena itu dapat merusak relasi kita dengan Tuhan dan menghalangi berkat-Nya kepada kita. Tetapi akuilah dosa kita di hadapan-Nya, maka pengampunan Allah pasti tersedia bagi kita. Itulah respon yang dapat membuat kita berbeda dengan orang lain. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mau dikatakan kepada kita, jangan sembunyikan dosamu. Datanglah kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya hidup kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan kami, untuk menyerahkan segala dosa-dosa kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Kami datang memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menyucikan kami, membersihkan dosa kami, dan memberikan pengampunan kepada kami, supaya kami boleh mendapatkan sukacita, kebahagiaan, dan juga berkat-Mu tidak terhalang dalam kehidupan kami oleh karena besarnya dosa kami. Dan kami juga tidak dapat mengandalkan kebaikan-kebaikan kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami percaya pengampunan itu Tuhan berikan kepada kami, bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya karena belas kasihan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Dan juga yang memberikan kami boleh dapat hidup juga dalam satu hari ini. Untuk itu Tuhan, kami tidak akan mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kalau bukan Tuhan yang mengajari kami. Untuk itu Tuhan, tetaplah berdiam dalam hati dan pikiran kami, supaya kehidupan kami ini boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga keluarga kami, keluarga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, dan juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak yang baik, dan juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga yang selalu berjalan di jalan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak kesalahan kami. Untuk itu ampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran kami. Sucikan kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.